Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis kontrol baris, salam SDGs Desa. Pagi ini kita akan mendengarkan inovasi dan teknologi tepat guna yang diaplikasikan atau dilakukan oleh teman pendamping profesional kita, Muhammad Ilham Nur di Tomia Wakatobi. Kita sudah tergabung juga dengan Gus Ivan, pemilik acara kita ini. Selamat pagi, Gus. Selamat pagi, Gus Kocok. Ya. Baru bisa masuk. Iya ini. Oke, apa kabar, apa cerita ini? Mungkin ada update atau kita akan langsung mendengarkan bagaimana inovasi dari pendamping profesional kita. Silakan, Gus. Iya, apa namanya? Tim teknis itu untuk yang dashboard SDGs setiap jam segini itu masih ada kegiatan untuk memperbaiki kode wilayah. Ya. Jadi mungkin nanti biasanya jam 7 sampai setengah 8 baru bisa input data lagi. Itu yang pertama. Yang kedua untuk apa namanya? Saya kira sekarang mulai ada salurannya untuk tenaga pendamping profesional yang akan atau yang mengajukan untuk pindah ke lokasi yang dekat dengan atau lokasi sesuai Kepmen 40 2002. Wah, ini kabar gembira, kabar baik ini. Kalau PLD di desa. Kapan itu mulainya, Gus? Caranya sekilas mungkin. Proses pengajuannya. Iya. Belum ya itu ada di BPSDM tapi sudah dimulai maksudnya begitu. Tapi caranya biasanya pengajuan melalui aplikasi atau bagaimana? Enggak, ini sepertinya administratif. Jadi kalau administratif modelnya masih bertingkat ini, Gus. Oh, oke. Ya, gitu. Tapi ya dicoba saja karena memang dalam kondisi COVID ini sudah jelas ini pendamping yang di wilayahnya itu peluang untuk terus mendampingi lebih tinggi daripada kalau wilayahnya jauh gitu sehingga terkena PPKM dan sebagainya. Selanjutnya yang ini
Gus Ilham ini salah satu di antara pendamping yang mengirimkan berbagai inovasinya ke email inovasipendamping@kemendesa.go.id. Makanya kita bisa mengetahui di dalamnya gitu. Kita dengarkan saja Gus Koco, bagaimana? Oke, siap. Kita langsung saja ke Bung Ilham. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Gus. Iya, ini luar biasa. Banyak memberikan informasi tentang inovasi yang dilakukan oleh Bung Ilham ke kementerian. Jadi menjadi menarik ini. Kita ingin tahu inovasi-inovasi apa yang sudah dikembangkan, kemudian sejauh mana. Jadi kalau kita bicara teknologi tepat guna itu kan ada yang teknologi yang levelnya level laboratorium, belum level komersial, umpamanya seperti itu. Jadi ibarat kata ini inovasi ini masih dalam konteks pengembangan atau sudah kemudian sudah masuk dalam wilayah-wilayah komersial dan seterusnya. Mungkin bisa langsung berbagi, silakan Bung Ilham. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Gus Ivan, Gus Koco. Di sini kami paparkan dari pendampingan kami bahwa ada metode pendampingan yang kami lakukan di desa dampingan kami. Kami kasih nama dalam bahasa daerah kami ada dua, bahwa ada yang namanya KADASI. KADASI ini adalah konsolidasi desain dan implementasi. Yang kemudian ada juga PAPIKA. PAPIKA ini adalah pola pikir dan pola tindakan. Nah, di sini dalam konsolidasi dan desain implementasi ini bahwa kami mengkonsolidasikan kepada para pemuda yang ada di desa itu untuk selalu berinovasi. Nah, adapun tahapan dari pendampingan kami di sini adalah bahwa yang pertama itu adalah pengorganisasian kelompok, kemudian melatih soft skill-nya, dan kemudian technical skill dari anak muda ini. Nah, di dalam soft skill-nya yang kami dampingi untuk memecahkan masalah-masalah kompleks yang ada di desa, berkomunikasi dengan baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu bekerja sama, membangun jaringan, dan kecerdasan, termasuk kecerdasan emosional, dan banyak lagi lah yang ada di dalam pelatihan soft skill. Nah, kemudian di technical skill-nya, ini ada kami mengenalkan potensi-potensi yang ada di desa, bagaimana mereka bereksperimen, membuat sebuah produk, sehingga bisa kemarin pada akhirnya hasilnya itu terakhir yang memang siap jadi dan siap untuk dipasarkan itu adalah tepung mokaf dari singkong. Ini adanya di Desa Patua 2 di Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Saya kira mungkin itu, Gus. Oke, penggalangan, kemudian peningkatan kapasitas melalui soft skill dan technical skill itu mungkin kan bagian dari secara teoritik yang kemudian dipraktekkan di lapangan, dan kemudian sasarannya yang Bung Ilham lakukan adalah ke teman-teman pemuda dan seterusnya. Ini menarik. Ketika bicara mockup, bisa diceritakan proses alurnya seperti apa nih dari teori-teori yang tadi itu. Jadi praktek dari teori tadi itu untuk case-nya mockup itu seperti apa, Bung? Silakan. Ya, sebenarnya mockup ini banyak sekali manfaatnya ya dari ini. Maksud saya bukan cerita produk mockup-nya, tapi cerita tentang kemudian sampai pada fase di mana anak-anak ini, pemuda-pemuda desa ini, kemudian memproduksi mockup. Artinya, tahapan prosesnya seperti apa? Umpamanya, Bung Ilham melihat bahwa, desa ini punya
penghasil singkong, kemudian harganya bermasalah atau ada tantangan apa sehingga kemudian keluarlah ide itu dan kemudian melakukan pelatihan dan seterusnya. Silakan. Iya, benar Gus. Karena di Kecamatan Tomi ini di Desa Patwa 2 ini adalah salah satu desa yang daerah pertaniannya itu subur. Nah, di sini miris sekali, saya melihat banyak sekali potensi pertanian yang ada di sana. Kemudian dari situlah kami mencoba memperkenalkan, anehnya itu kami memperkenalkan kembali bahwa ternyata di Desa Patwa ini kepada anak mudanya sendiri bahwa kita punya potensi, kita punya ini yang memang perlu dikembangkan. Banyak hal, termasuk ada di sana itu ada yang lebih banyak itu adalah singkong. Memang sistem mereka masih istilahnya subsistem ya, masih pertanian tradisional. Jadi mereka pertaniannya di sana belum mengembangkan sampai ini untuk singkongnya. Kemudian kami mencoba bagaimana meramu itu bersama anak-anak muda. Ayo kita coba, kita punya singkong. Sebenarnya banyak lagi, ada keripik singkongnya, termasuk ada keripik pelepah pisang, banyak sekali yang dicoba oleh anak-anak muda di sana. Nah, termasuk pada akhirnya ada ide-ide yang dari ini mereka punya ide sendiri juga. Tepung mokaf itu ide dari mereka juga. Ternyata mereka punya ini yang tadinya hanya bermain gadget apa semua. Ternyata mereka punya pikiran-pikiran yang cerdas. Makanya itu kami mencoba bagaimana memulai advokasinya kepada pemerintah desa, bagaimana supaya anak-anak muda ini dibantu itulah yang menjadi tantangan kami sebagai pendamping di sana. Dengan potensi yang begitu luar biasa, ternyata dengan anak muda yang ternyata ingin juga dan mau berbuat. Nah, inilah yang membuat kami bersemangat dalam pendampingan kami di sana. Begitu, Gus. Artinya pendamping sebenarnya dalam konteks ini lebih sebagai komunikator, lebih sebagai motivator, dan kemudian menjadi mediator antara anak-anak muda yang punya potensi ini dengan pihak pemerintah desa atau bagaimana? Iya, benar Gus. Kami menjadi mediator dalam hal ini. Termasuk pelatihannya juga kami mencoba ini dengan dana sendiri, namun ada teman-teman juga yang punya pengetahuan di situ yang membantu di anak-anak muda. Mungkin sampai hari ini di desanya juga belum kami kemarin untuk menyampaikan bagaimana anggaran dana desa ini supaya bisa membantu misalnya dalam untuk mesin produksinya, bagaimana bisa memproduksi yang lebih banyak ketika misalnya kebutuhan konsumen itu lebih banyak. Nah, ini yang kami coba dorong terus di desa tersebut. Bung Ilham ini dalam posisi PLD atau PD atau TA? Pendamping Desa Pemberdayaan, Gus. Oh, PD. Pendamping PDP desa. ya. PD ya berarti ya? Kecamatan ya? Kecamatan tentunya, Pak. Oke. Nah, peran ini sekaligus kita juga pengen tahu nih posisi di areal itu. Di kecamatan ada berapa PLD-nya? Kalau di kecamatan saya ini baru 2 Gus dari 8 kecamatan. Enggak, 2 orang itu PLD. Iya, PD. Oh, PLD 2 saya orang. Sendiri, Gus. PD-nya saya sendiri, Gus. PD-nya sendiri? Iya. Nggak ada PLD? PLD 2 orang. Tambah PLD 2 orang di berapa desa dari kecamatan itu? Yang kosong di sini masih 3 desa, Gus. Oh, berarti di kecamatan ada 5 desa? Ya. 8 desa. 2 PLD. 8 desa baru ada 2. 2 PLD. 8 desa ada 2 PLD, artinya 1 PLD itu menangani 4 desa saat ini. Iya Gus.
Oke, ini kenapa kita juga perlu mendengar itu, karena sebenarnya inovasi-inovasi yang dilakukan itu di leveling tertentu. Nah, ini nanti kalau salah boleh dikoreksi sama Gus Ivan. Di leveling tertentu kan berarti mestinya dalam wilayah kerjanya. Nah, ketika kemudian kita menanyakan itu kan lebih pada posisi atau penanganan wilayah kerjanya seperti apa, karena memang sampai hari ini kan belum semua desa ada pendampingnya, tetapi setidaknya kita jadi tahu bahwa ternyata jumlah yang sekian banyak ini lebih pada di kecamatan, di kabupaten, dan di provinsi sampai di pusat umpamanya, sehingga desa itu ada yang memang satu PLD itu harus menghandle berapa desa. Nah, satu PLD menghandle berapa desa ini kan kalau kemudian pola yang tadi Bung Ilham sampaikan itu dikerjakan, maka kan tanggung jawabnya cukup berat ketika kemudian satu orang pendamping lapangan desa harus melakukan mapping potensi desa yang areal dia mungkin ada 5 desa atau 10 desa. Ya ini kan apalagi nanti ada juga satu PD yang kemudian tidak punya PLD, jadi dia harus menangani satu kecamatan kan gitu. Nah, ini kenapa tadi saya tanyakan, balik lagi ke inovasi teknologi tepat guna. Yang saya tangkap tadi dari Bung Ilham sebenarnya adalah justru ada inisiasi dari pemuda desa yang kemudian diberikan penguatan oleh pendamping. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu ya. Artinya bahwa ketika seorang pendamping pun tidak punya ide, sebenarnya dia juga bisa kemudian memancing ide dari masyarakat yang ada di desa itu untuk kemudian dia melakukan penguatan, kan kira-kira seperti itu ya Bung Ilham ya? Artinya tidak harus semuanya dari pendamping, tetapi juga pendamping bisa juga cukup menjadi akomodator dari gagasan-gagasan, kemudian mencoba mengembangkan. Kira-kira cara pandang saya benar apa enggak ini Bung Ilham? Ya, benar Gus. Berbicara soal masak, memasak, dan segalanya itu saya bukan ahli di situ Gus. Sebenarnya minat ini memang sudah ada dalam diri dari teman-teman anak muda yang ada di desa. Sebenarnya mereka yang melakukan sesuatu, kita hanya memfasilitasi apa yang menjadi kekurangan dan kebutuhannya. Sebenarnya ini sudah dilakukan sendiri Gus. Artinya saya melihat bahwa teman-teman pendamping pun sebenarnya ketika mencoba memetakan potensi masyarakat, potensi kelompok masyarakat, sebenarnya dalam tanda petik tugas dan tanggung jawabnya jadi tidak terlalu berat karena harus mencari artinya mencari sendiri potensinya, tinggal bagaimana potensi yang ada itu kemudian diberikan penguatan, pemberdayaan, empowering. Tugas utama tugasnya menjadi lebih ringan, kira-kira gitu ya Bung Ilham ya? Ya, benar sekali Gus. Inilah yang memang menjadi terkadang kita bukan ahli di situ, tetap harus bagaimana bisa kita carikan solusi bahwa misalnya kita bisa saja berkomunikasi juga dengan pihak kampus, universitas untuk bagaimana memecahkan solusi-solusi yang ada di desa tersebut. Itu Gus. Ya. Bung Ilham, ada pertanyaan menarik tadi kalau teknologi informasi, teknologi tepat guna tadi sudah disampaikan. Ada program-program lain tentang teknologi tepat gunanya sebelum ada pertanyaan yang saya ingin sampaikan? Iya, memang di dampingan memang ada beberapa desa sesuai dengan potensi masing-masing. Cuma yang lain ini belum ada produk yang ini, termasuk ada satu desa di Desa Temuane itu adalah di sini disebut dengan namanya Fusese atau anggur laut. Dan mereka memproduksi juga anggur laut tersebut. Nah, ada juga desa Lamanggau anggur namanya. Laut itu apa itu? Anggur laut itu? Anggur laut, Gus. Kayak apa ya, rumput laut lah yang ada di ini. Nah, ini artinya itu diproduksi jadi minuman anggur atau penyebutan nah inilah anggur yang dia mungkin agak berbeda dengan anggur
Kalau di laut memang agak rasanya asin, tapi ada rasa tersendiri lah dia. Namanya juga apa namanya, tumbuhan yang ada di laut akan berbeda juga dengan ini yang artinya ada proses. Ada proses ada proses pembuatannya. Bagaimana mereka membuat meramu itu sehingga bisa menjadi nilai jual. Mereka di sana menyediakan ada kedai yang disebut juga mereka adalah kedai Fusese. Jadi setiap pengunjung juga ke sana. Jadi dia belum ada kemasan yang bisa dijual atau diproduk ke luar. Bentuk produknya apa itu? Mungkin bisa diberikan gambaran, karena nama kadang-kadang tidak menunjukkan apa kesamaan persepsi gitu kan. Kalau anggur laut, karena saya dulu mantan dragon gitu kan. Mantan dragon, jadi ketika bicara anggur laut bayangannya udah wah ini berapa persen nih, rasanya kayak apa dan seterusnya. Ya sama kayak kita main ke Bogor ngomong bir peletok gitu kan, langsung bayangannya rasanya bir, oh ternyata itu cuma minuman jahe yang kemudian ada rempah-rempah yang lain dan seterusnya. Kalau anggur laut sendiri seperti apa ini, Bung Ilham? Ya banyak Gus, banyak ininya produknya juga, termasuk dibuatkan jus juga, ada yang dibuatkan jus, termasuk ada yang dimakan juga. Dicampur dengan apa namanya jeruk nipis sama garam. Anggur laut itu berarti nama tumbuhannya atau nama ininya? Nama tumbuhannya. Oh, nama tumbuhannya. Ada proses kemudian jadi minuman berfermentasi, ada alkoholnya dan seterusnya, atau itu lebih ke ya kayak anggur buah biasa? Hah? Ya, tidak Gus. Dia lebih kepada minuman jus biasa, nggak ada ke alkohol. Oh, oke. Berarti kalau kita ke sana ini juga ada lagi desa di dampingan kami. Kami itu di Desa Lamanggau namanya. Mereka potensi nelayan di sana. Nah, kemudian mereka mencoba mau meramu, kan di sana banyak limbah-limbah tulang ikan yang memang habis dibuang begitu saja. Nah, ini mencoba anak-anak muda di sana lagi bereksperimen sekarang untuk mencoba bagaimana dari tulang ikan ini bisa menjadi pangan ayam. Namun memang harus ada ini campurannya, memang di sini nggak ada padi Gus. Jadi ini susah, harus sekam namanya itu ada untuk bagaimana membuat itu. Oh, itu kan tinggal bayangan saya sih kalau tulang-tulang kayak gitu tinggal proses untuk jadi tepungnya, kemudian penjualan tepung aja bisa keluar daerah itu. Artinya kebutuhan-kebutuhan seperti itu kan cukup banyak juga. Jadi yang menarik menurut saya ketika teman-teman pendamping profesional melihat ada potensi-potensi itu, apalagi ada anak-anak muda yang sudah berani bereksperimen, maka ini pendapat saya. Maka teman-teman pendamping profesional perlu mempersiapkan langkah 2-3 langkah ke depan. Jadi biarkan mereka bereksperimen, tapi sudah diancang-ancang nih kalau ini eksperimennya berhasil, berarti akan pemasarannya akan seperti ini, larinya akan ke sini dan seterusnya. Karena saya punya pengalaman waktu itu ada salah satu teman yang punya eksperimen tentang bangkai ayam, kan banyak tuh bangkai ayam dan seterusnya, itu kemudian diproses sampai ke bulu-bulunya itu kemudian jadi pakan ikan. Nah, kesalahan saya waktu itu adalah langsung mengkoneksikan kepada orang yang berpikir industri. Nah, pada saat ini masih skala lab, udah saya pertemukan yang dari sisi industri juga udah tertarik. Oke, dia langsung konsultasi sama tim engineer-nya, udah langsung dia sudah langsung mempersiapkan berarti investasi sekian ratus juta gini. Begitu dihitung ada kebutuhan bahan baku yang tidak bisa terpenuhi ketika mesin ini dipasang. Oh, ini kebutuhan bahan baku tiap hari harus sekian ton
bangke carinya dari mana kan gitu. Nah, ini yang mungkin bagian-bagian itu saya hanya sharing aja. Bagian-bagian itu yang mungkin teman-teman pendamping bisa sudah melangkah 2-3 langkah sebelumnya, tapi langkahnya adalah langkah antisipatif. Kalau ini sukses, oh berarti potensinya kayak gini. Oh ini berarti leveling yang akan kita pertemukan sampai level seperti ini. Oh ada kebutuhan ini berarti ke dinas ini dan seterusnya. Mungkin itu tambahan masukan saja. Tetapi menarik tadi ada anggur laut yang saya salah persepsi tadi. Jadi anggur laut itu mungkin kalau hari ini saya mungkin lebih pada rumput laut. Oh rumput laut itu kayak gitu. Jadi ada renyah-renyah kriuknya lah. Kalau ini anggur laut mungkin bentuknya berbeda gitu kan. Kayak anggur gitu kan. Kemudian yang kedua tentang yang pertama tadi tentang mokaf, potensi singkong, kemudian yang kedua tentang anggur laut, yang ketiga tentang tulang ikan. Ini menarik juga. Kemudian bagaimana teman-teman juga sudah mulai untuk kemudian menginisiasi. Nah, ada yang lain juga, silakan. Mungkin bisa dibagikan. Ya, sebenarnya banyak termasuk pengolahan seperti pengolahan keripik pelepah pisang. Namun memang dalam produk keripik ini memang masih banyak membutuhkan saran-saran dari ini, karena memang masih kalau bisa dibilang di pasarannya memang masih kurang ini. Namun tetap mereka masih mencoba mencari tahu seperti apa biar misalnya keripiknya itu menjadi renyah, menjadi tidak ini, jangan sampai mereka yang dibuat itu bisa menghancurkan gigi atau apa. Nah ini yang memang lagi mereka berinovasi terus, mencari tahu bagaimana itu. Oke, mungkin sekarang lebih ke sebagai pendamping profesional. Karena kan menyandang gelar profesional ini kan bukan sesuatu yang main-main ini. Karena saya ingat betul ketika saya banyak ketemu atau berkumpul dengan teman-teman engineer, itu kalau di Inggris kalau nggak salah ya, di Inggris itu punya gelar insinyur itu bukan satu kebanggaan atau bukan satu keistimewaan, tetapi ketika sudah punya ring atau sudah punya cincin sebagai profesional, artinya untuk mendapatkan, kalau sekarang mungkin ya sertifikasi profesi lah, tapi zaman itu waktu kita ngobrol itu memang untuk mendapatkan ring atau mendapatkan cincin sebagai seorang engineer itu tahapannya luar biasa, harus menemukan sesuatu dan seterusnya, dan ketika sudah pakai itu maka nilainya itu akan sangat tinggi. Nah, gelar profesional sudah langsung dipasangkan nih di teman-teman di pendamping desa ini, kemudian sekarang sudah sematkan gelar profesional. Yang Bung Ilham rasakan atau yang mungkin Bung Ilham temui di lapangan dan kemudian berharap tentang profesionalnya seorang pendamping, itu saat ini ada bagian-bagian mana nih yang harus dikuatkan? Artinya kalau kita bicara penguatan SDM, kapasitas dan seterusnya itu bahasa klis, tetapi bahwa kemudian yang paling utama di sebelah mana sih dan seterusnya, mungkin dari pengalaman perjalanan Bung Ilham, kemudian bagaimana juga akhirnya diundang oleh Kapus Datin, ini pasti ada sesuatu yang spesial dan seterusnya. Boleh berbagi cerita, Bung Ilham? Silakan. Ya, memang banyak hal yang setelah menjadi diberi gelar profesional oleh Kemendes, bahwa memang di pendampingan ini memang agak-agak susah-susah gimana, karena memang di sisi lain ketika kita mendampingi desa-desa itu terkadang kita masih terganggu juga, tiba-tiba ditelepon ada data atau apa, itu yang masih sering. Jadi kalau misalnya dalam waktu 1 minggu itu
permintaan data yang apalagi dalam kondisi COVID ini memang banyak data yang selalu diminta. Nah, kemudian bahwa menjadi profesional memang kita memang harus betul-betul profesional mendampingi desa, menggali potensi yang ada di desa, bagaimana bisa menghasilkan atau bisa menjadi nilai jual. Sebenarnya banyak sekali yang memang harus didampingi. Saya sepakat dengan program-program yang diturunkan oleh Kemendes terhadap desa ini, termasuk dari awal sampai sekarang program-program itu, apalagi sekarang SDGs ada 18 yang memang harus oleh desa. Memang. Halo, Gus, ini memang SDGs ini memang sangat penting, dan memang meskipun juga terkadang menjadi kebutuhan lain, tetapi demi keberlanjutan dari ini memang dari desa tetap kita selalu menekankan SDGs ini untuk diterapkan di desa. Saya kira mungkin itu, Gus, yang memang kita secara di pribadi pendampingan ini memang halo, mungkin secara pribadi ketika kemudian menyandang gelar profesional, apa yang Bung Ilham harapkan sebenarnya ke depan, karena saya sudah disandang sudah disematkan gelar profesional, mungkin merasa bahwa ada kebutuhan tertentu nih yang harus dipenuhi, mungkin ada hal apa dan seterusnya, karena kebetulan saya tidak langsung sebagai tenaga pendamping, jadi kan saya pengen tahu juga, dan mungkin publik jadi tahu juga bahwa pendamping profesional walaupun diharapkan pada saatnya adalah tempat bertanya siapapun di desa itu kepada pendamping profesional, tapi kan ada bagian yang kemudian ya harus siap ketika harus ditanya dan seterusnya. Silakan Bung Ilham, ada ide, ada? Ya, memang dari pribadi memang sebagai ini memang tantangannya kita di ini, kami di daerah laut, daerah kepulauan ini memang ada beberapa pulau memang kadang kami tidak menjangkauinya. Bahkan dari sekian menjadi pendamping juga ini kita tidak hanya sekali kita ke sana. Apalagi dengan musim-musim begini, musim angin, ombak, kita tidak berani ke sana. Nah, ini memang padahal sementara di sana itu potensinya banyak, dari potensi pertanian juga ada, malah pulau kecil tapi potensi pertanian juga ada. Apalagi dengan potensi laut. Nah, ini memang kami sebagai pendamping memang terkadang ingin berbuat tapi belum bisa ini. Oke. Maksudnya dari segi operasional mungkin kami yang ini masih minim tapi tetap kami tetap bersemangat lah untuk ini. Apa yang bisa kita lakukan itulah yang kita lakukan. Oke, Bung Ilham, ini mungkin sebelum nanti Gus Ivan mungkin akan memberikan respon dan seterusnya. Bung Ilham, kita ini kan orang daratan gitu, terutama saya lah. Saya ini orang daratan, jadi kadang-kadang melihat pulau kecil dan seterusnya itu ya karena perjalanan atau karena kebetulan lagi ada di dalam pesawat kan gitu. Nah, pertanyaannya ketika bicara desa-desa yang luar biasa di Indonesia ini, khususnya untuk desa-desa yang areal kepulauan, bisa diberikan gambaran ketika ada pulau-pulau kecil itu yang kemudian berpenghuni, ya, bukan yang tidak berpenghuni, tetapi yang berpenghuni itu, apakah secara administratif ada juga satu desa dengan beberapa pulau, atau secara administratif yang berjalan sekarang itu condong bahwa ketika kepulauan maka satu pulau itu satu desa?
boleh diberikan gambaran, Bung Ilham, supaya teman-teman yang mungkin sementara ini urusan menjangkau 50 km, 100 km itu cukup dengan jalan darat tanpa melihat air, tanpa nyebrang jembatan kan gitu. Nah mungkin kalau kepulauan ini bisa diberikan ilustrasi untuk dapat kita menjadi lebih paham bahwa oh inilah Indonesia, oh inilah desa-desa Indonesia. Silakan Bung Ilham. Ya Gus, memang kalau di kecamatan saya, kecamatan dampingan saya itu ada satu pulau itu yang memang di situ ada satu desa. Namun di Wakatobi ada yang satu pulau itu yang 3 sampai 4 desa mungkin, pulau tersendiri. Tapi bukan kecamatan juga, dia hanya kumpulan beberapa desa di situ. Nah tapi kalau di desa dampingan saya, itu hanya satu desa. Apakah ada satu desa dengan beberapa pulau? Atau beberapa pulau itu masuk dalam wilayah satu desa? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke. Nggak ada. Oke, berarti kita bisa mendapatkan gambaran mungkin dari Kementerian Desa. Saya juga nggak tahu pengetahuan geografi teman-teman dan administrasi wilayah teman-teman di Kemendes seperti apa, tetapi setidaknya hari ini kita mendapatkan gambaran bahwa untuk desa-desa kepulauan itu mungkin apa yang tadi disampaikan oleh Bung Ilham tadi, solusinya adalah ketika desa-desa kepulauan wajib hukumnya pendamping lapangan desa, sehingga dia memang tinggal di desa itu. Ya. Artinya ini mungkin bisa menjadi catatan kebijakan. Kalau bicara desa di Jawa mungkin 2-3 desa bisa dihandle satu orang pendamping lapangan desa, oke. Tetapi ketika bicara Wakatobi, ketika kita bicara bahwa satu desa itu satu pulau yang kadang juga urusannya dengan cuaca dan seterusnya, dia dalam tanda petik serasa terisolir juga kan gitu, karena dia tidak keluar dari situ, mungkin akan menjadi luar biasa ketika memang menjadi focusing, menjadi perhatian khusus. Desa-desa di wilayah kepulauan itu menjadi target bahwa harus satu desa, satu pendamping lapangan desa itu dipenuhi, sehingga bagaimana integrasi pembangunannya, bagaimana pemberdayaannya akan lebih maksimal. Kira-kira gitu, Bung Ilham? Ya, memang untuk mencapai kinerja yang maksimal, saya kira seperti itu, Gus. Bahwa memang harus setiap untuk lebih fokus itu seharusnya kalau bisa setiap desa itu memang harus ada satu pendamping lokal yang memang betul-betul fokus di situ, sehingga memang terkadang kita mencapai kesulitan itu di saat-saat begitu, Gus. Ini yang kesempatan seperti ini mestinya Bung Ilham yang langsung menyampaikan, bukan nunggu Surya Koco menyampaikan. Jadi sampaikan Bung Ilham, ini kita ini punya sekian desa, sekian pulau, saya hanya punya teman pendamping lapangan desa segini, kendalanya kayak gini, Pak Menteri minta dong, Gus Menteri minta dong, untuk wilayah kepulauan pendamping lapangan desa atau PLD ini wajib hukumnya ada. Karena untuk transportasi kami lintas laut dan seterusnya akan menyusahkan, tapi kalau ada warga di desa itu sesuai KTP-nya ditempatkan menjadi PLD akan menjadi luar biasa gitu dong Bung Ilham. Ya, memang coba suarakan dari Bung Ilham, coba kita pengen dengar. Memang dari kami PD, memang kami membutuhkan PLD yang lebih banyak lagi, yang kalau itulah tadi kalau bisa ya satu desa itu satu PLD, sehingga memang lebih terfokus dari segi bagaimana pemanfaatan potensi apa semua. Ini memang banyak hal sebenarnya yang di desa yang perlu didampingi. Oke, Bung Ilham masih ada yang ingin disampaikan menyangkut kegiatan pendampingan dan kemudian mungkin ada hal-hal yang secara khusus nih supra desa kami gitu kan, atau
camat atau bupati, bagaimana dan seterusnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait juga bagaimana hubungannya dengan pemerintahan desa dan seterusnya. Silakan kalau masih ada yang ingin disampaikan. Ya, memang di desa-desa ini memang kalau berbicara soal supradesa, seperti bupati, camat, ini memang setiap pergantian dari ini memang punya karakter tersendiri yang memang menjadi. Namun yang menjadi ini memang kami berharap untuk pemerintah ini kami bergantung pada pemerintahan desanya yang memang ketika membuat sebuah perencanaan memang itu harus betul-betul. Terkadang juga ini yang menjadi ini selalu berbelok dari apa yang menjadi pemikiran benar memang, tapi itu adalah semua memang adalah bisa berpendapat, bisa menyampaikan ini memang mereka juga punya tujuan lain. Namun memang harapannya kami pendamping memang harus selalu mengikuti apa yang menjadi arahan dari Kemendes. Itu saja yang selalu kami sampaikan ke desa. Oke, terima kasih. Luar biasa loyalitas seorang pendamping profesional kepada kementerian ini. Gus Ivan perlu mencatat, tidak perlu diragukan lagi. Dan teman-teman pendamping profesional menyadari betul bahwa teman-teman pendamping profesional ini adalah kaki, tangan, matanya Kementerian Desa di desa-desa kan gitu. Nah, oleh karenanya ada bagian-bagian yang kemudian duta-duta dari Kementerian Desa yang ditempatkan ini perlu mendapatkan perhatian-perhatian khusus ini, Gus. Ini menarik, kita bisa, walaupun kita bicara tentang teknologi tepat guna, tapi kita juga akhirnya mendapatkan satu informasi bagaimana susahnya bukan susahnya, bagaimana tantangan besarnya mengembangkan atau mendampingi desa-desa kepulauan. Satu pulau, satu desa, sementara pendamping profesionalnya adanya di kecamatan yang kalau kemudian dia harus melakukan perjalanan dalam cuaca-cuaca ekstrim dan seterusnya pasti tidak bisa, berkomunikasi juga nggak ada pendamping lokal desanya, jadi pasti akan ada yang tertinggal. Sementara SDGs desa atau SDGs itu ajarannya adalah no one left behind, jadi nggak ada yang boleh tertinggal. Jadi kalau sudah kebayang ada yang potensi tertinggal dan kita sepakat untuk tidak ada yang tertinggal, maka kebijakan atau kebijaksanaan secara khusus perlu menjadi perhatian dari Kementerian Desa. Silakan Gus Ivan, ini belanja masalahnya dapat, belanja inovasinya dapat. Bung Ilham senyum aja itu nanti tahun depan akan dapat PLD. Silakan Gus Ivan. Ya, terima kasih Gus Koso. Gus Ilham, terima kasih. Jadi mengetahui berbagai inovasi yang ada di Wakatobi. Kita tahu Wakatobi pasti banyak produk-produk unggulan berkaitan dengan laut dan sekitarnya. Dan kemudian tentu saja ada yang berkaitan dengan daratan tadi ya. Jadi ada 1.400-an desa yang sudah dideteksi oleh Gus Halim. Itu yang kita sebut saja sebagai desa kepulauan. Jadi ada kalanya satu desa satu pulau, tapi yang lebih banyak satu desa lebih dari satu pulau. Ya, jadi untuk yang 1.400 desa yang kepulauan ini, memang ada arahan dari Gus Halim supaya pendampingnya lebih banyak lagi, Gus Koco, kerabat desa. Jadi terdeteksi lokasinya dan kemudian di dalam draft untuk rencana pengembangan itu sebetulnya totalnya menuju 40.000 pendamping. Saat ini jumlahnya 34.000 pendamping, tapi dengan adanya banyak yang gugur di jalan sekitar 33.900-an. Untuk tahun depan dirancang untuk naik ke 35.000, tapi
ancang-ancang panjangnya itu sebetulnya sesuai dengan rancangan antara kementerian itu ke 40.000. Ini masih lebih rendah dari jenis pendamping yang lain ya. Tapi itu rancangan awal di 2015 yang masih berlaku sampai akhir di 2024 gitu. Jadi arahnya menuju ke sana ya. Dan dari tambahan itu yang sudah terdeteksi tadi sekitar 1.400-an itu yang kepulauan yang istilah di dalam Kepmen itu Kepmen 40 2021 untuk wilayah-wilayah seperti itu diprioritaskan supaya menjadi satu desa satu pendamping begitu. Tapi memang kalau kita cek di daftar pendamping relatif sedikit ya, sedikit pendamping untuk wilayah-wilayah tersebut. Makanya perlu didalami apakah itu karena misalnya ya honor atau apa begitu, atau karena tidak ada pendamping, makanya dibuat dengan cara mudah oleh Gus Halim, yaitu pendamping yang berasal dari lokasi setempat. Kalau pendamping lokal desa, maka diharapkan dari desa setempat atau desa sekitarnya di satu kecamatan atau kecamatan yang berimpitan, karena ada kalanya desa itu persis di ujung kecamatan ya. Kemudian nanti kalau nggak ada pendamping dari dalam desa itu, maka dari desa di sampingnya begitu. Tapi itu yang perlu disiapkan memang Gus, dan sesuai dengan arahan Gus Halim memang BPSDM sedang menyiapkan untuk rekrutmen PLD, pendamping lokal desa. Jadi rancangan Gus Halim itu ada semacam karir di dalam pendampingan yang di dalam Permendes 19 2020 itu karir itu dari level desa sampai ke level pusat gitu. Dan itu caranya adalah sebisa mungkin rekrutmen itu selalu PLD, sehingga ada kesempatan bagi PLD lama untuk naik ke pendamping desa di kecamatan, untuk PD untuk naik ke kabupaten, begitu seterusnya sampai di pusat gitu. Jadi polanya seperti itu, Gus Koco, Gus Ilham dan kerabat desa sekalian ya. Jadi kita harapkan ini tahun depan paling tidak kalau hitung-hitungannya itu sekitar 800, minimal 850 untuk sampai ke angka 35.000. Tapi kalau banyak yang gugur karena COVID, berarti mungkin perkiraan kasarnya sampai ke 1.300 tambahan PLD-nya. Begitu Gus Koco. Oke, luar biasa. Gus Ivan mungkin karena masih ada waktu nih. Dari apa yang disampaikan oleh Bung Ilham tadi, menurut saya ini kan ada satu yang memang harus menjadi modal dasar seorang pendamping profesional. Jadi ibarat kata ada ilmu-ilmu dasarnya nih, ilmu dasar yang harus dikuasai. Karena kebetulan sempat kita main-main ke lapangan juga, sempat juga teman-teman ada chatting, WA dan seterusnya. Saya menangkap dari beberapa pertanyaan atau dari informasi yang sempat saya dapatkan di lapangan, ini saya masih melihat ada hal-hal dasar dari seorang pendamping yang sepertinya belum dipahami betul atau belum dikuasai betul. Jadi kalau secara ideologinya sudah dapat bahwa bagaimana memajukan desa, tetapi tidak cukup dengan ideologi, tapi kan harus ada ilmunya. Tidak cukup ketika masuk agama kemudian ya saya menyatakan masuk, kemudian atau dilakukan pembaptisan atau dilakukan syahadat, tetapi kan juga harus tahu ilmunya, bahwa ada ilmu ini loh, kamu harus begini, ada dasar-dasar yang kamu harus kuasai. Sama seperti waktu saya ngobrol-ngobrol tentang agama, mungkin
Ada satu teman yang mengatakan pelajarannya satu tapi implementasinya banyak, Cok. Apa itu? Konghucu. Apa Konghucu? Setiap kamu melakukan sesuatu, maka kamu harus berpikir menjaga nama baik leluhur dan meninggalkan nama baik untuk anak keturunan. Itu aja, Cok. Nggak ada pelajaran lainnya. Tetapi satu itu membuat setiap kita melakukan apapun, itu mikirnya panjang. Saya pengen tahu nih, Gus, tentang ilmu dasarnya. Mungkin karena masih ada waktu ini, mungkin barang 10 menitan terakhir ini, ilmu dasarnya dari seorang pendamping profesional. Walaupun Gus Ivan bukan sebagai kepala badan SDM, tetapi karena punya ilmunya juga sebagai penyuluh, sebagai pendamping lapangan dan pendamping pertanian dan seterusnya, mungkin bisa disampaikan nih Gus, di sisa waktu, karena kebetulan Bung Ilham menggunakan waktunya tidak sampai habis, artinya masih ada sisa yang memang kayaknya diberikan untuk Gus Ivan memberikan pencerahan juga ini. Silakan Gus. Iya. Jadi mulai minggu ini itu ada pelatihan untuk TOT, ya, pelatihan untuk TOT pendamping. Kalau melihat jadwal dan isinya itu akan mencakup aspek-aspek seperti perencanaan, kebijakan, kemudian penggunaan data untuk perencanaan sama BUMDes. Ya. Itu substansinya, gitu ya. Tapi yang Gus Koco maksudkan antara lain berkaitan dengan metodologinya. Kalau untuk mudahnya, memang dalam hal pendampingan orang sering mengacu kembali kepada Ki Hajar Dewantoro gitu. Ada kalanya pendamping harus di depan, ada kalanya dia harus bareng-bareng, dan ada kalanya tidak kelihatan di belakang tapi dinamis mendorong gitu. Nah, posisi-posisi seperti itu yang perlu tahu. Misalnya kondisi lapangan menunjukkan kekurangan kepemimpinan, ya, atau kadang-kadang sudah ada semuanya tapi kok tidak ada yang menggerakkan. Maka mau tidak mau itu ya pendamping bagian untuk menggerakkan. Posisinya pasti di depan. Satu hal yang penting itu adalah berposisi di depan itu ada positifnya bagi diri sendiri. Pasti kita akan, kalau berhasil, dikenal gitu. Kalau nggak berhasil itu resikonya bahwa ya kita harus ikut menanggung resiko bersama masyarakat gitu. Tapi memang lebih baik melakukan sesuatu daripada diam. Jadi ada kalanya posisi di depan. Ini ada contoh beberapa tokoh masyarakat yang menggerakkan BUMDes. Itu melihat, loh ini ada komoditas, kemudian ada pasar, kemudian petaninya warga sudah punya sendiri-sendiri, tapi karena tidak ada yang mengkonsolidasi, jadinya ya harga rendah, tidak pasti dan sebagainya. Akhirnya tokoh masyarakat itu kemudian ya mau tidak mau mendirikan BUMDes dengan berbagai ketidakpercayaan. Jadi ada kalanya kalau dalam kondisi semuanya ada tapi kurang kepemimpinan, kurang konsolidator gitu, maka pendamping ya pasti harus di depan. Kemudian itu mungkin mudah, ya. Tapi kalau yang paling sulit itu yang pendamping harus di belakang itu. Ya. Jadi kerja tapi tidak nampak sebagai orang yang paling berjasa kan gitu. Jadi kalau sebetulnya sudah mulai jalan gitu, seperti yang Gus Koco pernah sampaikan di awal-awal sarapan SDG Desa, itu begitu mulai jalan maka tampuk kepemimpinan sudah pasti harus diserahkan kepada desa, kepada warga desa. Bahkan kalau pengalaman Gus Koco kan harus diberikan kepada kepala desa dalam organisasi yang lebih besar gitu. Nah, itu posisi untuk tidak disapa, posisi untuk tidak muncul di depan itu posisi di Ki Hajar Dewantoro yang disebut Tutwuri Handayani. Itu memang
secara psikologis lebih sulit bagi pendamping. Makanya yang menarik adalah salah satunya itu kenapa ada daily report itu. Mau di depan, mau di tengah, mau di belakang itu dituliskan, gitu. Sehingga tetap itu terekam sebagai kerja pendampingan. Nah, dalam konsep Ki Hajar Dewantara, sebetulnya yang paling diharapkan yang namanya pendampingan itu ada di tengah. Jadi bareng-bareng masyarakat. Dan itu sifatnya seperti menaikkan layang-layang, kadang diulur, kadang ditarik, pasti seperti itu. Kadang kita gontok-gontokan dengan desa, kadang kita memberikan keleluasaan kepada desa, kadang kita didesak oleh desa. Jadi ada di tengah. Itu yang disebut Pak Mubiarto dan Pak Sayogyo, dari penyuluh jadi pendamping itu dari depan, karena penyuluh itu harus lebih tahu semuanya. Kemudian menjadi pendamping. Pendamping itu tidak harus, kalau penyuluh kan harus lebih tahu. Asumsi awal dulu begitu. Yeah. Ilmunya harus lebih tahu sehingga dia bisa memberikan suluh atau penerangan. Ya. Kalau pendamping itu asumsinya kita sama-sama bisa nambah pengetahuan. Jadi sudah benar itu Gus Halim mengatakan mentoring dan pengembangan kapasitas mandiri itu di dalam Permendes 19 2020 ya. Karena di posisi tengah itu desa itu tidak selalu benar. Tapi desa juga tidak selalu salah gitu. Jadi ini posisi yang kalau istilah Gus Dur itu kalau kita anggap semua benar atau kita anggap semua salah itu sih asumsi yang sederhana gitu. Tapi kalau bareng-bareng setiap waktu kita mencek ini yang salah, ini yang benar, yang mana itu yang paling sulit. Jadi posisi ini adalah posisi yang paling sulit ya, secara konseptual paling sulit. Karena ini posisi yang tiap hari itu ada pengetahuan baru, ada sikap-sikap baru gitu. Contohnya kalau dulu zaman saya kuliah kemudian praktek penyuluhan itu, tidak ada itu petani yang meskipun dia tersinggung gitu ya, pas ada tamu dari luar dari dinas pertanian datang gitu ya, mengatakan ini penyuluhnya bagus. Loh Pak, itu kan bukan untuk musim hujan. Terus kata petani, memang bukan untuk musim hujan, tapi kalau di sini kadang-kadang bisa. Padahal sebetulnya nggak bisa, cuman posisi posisi tarik ulurnya itu ada di sana. Nah sekarang tentu saja polanya berbeda, polanya bisa langsung protes dan sebagainya. Gitu. Ada teman-teman saya yang sampai going native, ya. Going native itu artinya karena begitu sukanya begitu ya dengan desa itu. Ini di Bungku Selatan itu di wilayah Sulawesi Tengah. Itu kemudian sampai menikah dan kemudian berkeluarga di sana. Nggak semua pendamping bisa going native, dan going native itu punya kelebihan dan kelemahan karena tugas pendamping itu kalau desanya sudah maju itu sebetulnya ada tugas moral untuk memberdayakan desa-desa yang lain yang belum maju gitu. Jadi yaitu teman saya sudah mengalami juga ketika pindah ke desa apalagi lain pulau itu ya perlu membawa keluarganya juga jadinya. Jadi itu berbagai konsekuensi karena pendampingan. Tapi inti pendampingan di tahun 93 ketika berubah dari penyuluh menjadi pendamping itu memang berada di tengah. Bagi yang tidak perlu lagi disebut namanya itu ada di belakang sudah cocok gitu, cukup itu. Tapi kalau yang ada kalanya masih perlu disebut namanya dan sebagainya ya perlu sering ambil resiko di depan ya. Tapi meskipun yang utama tetap di tengah. Bareng-bareng terus cocok. Ya. Mohon maaf ini jadi agak teoritis. Oh, nggak apa-apa. Ini menjadi sangat penting menurut saya dan buat saya ini satu pencerahan yang luar biasa dan tidak terasa
kita sudah di penghujung acara. Bhinneka Tunggal Ika kadang-kadang tidak terbaca sampai selesai tanhannya Dharma Mangura, bahwa walaupun berbeda-beda tetapi satu juga itu sebenarnya lebih pada ajaran bagaimana kebersamaan. Nah, itu yang bagian belakang kadang terlupakan. Sama seperti ajaran Ki Hajar Dewantara ingarso bangun ingkang ngarso Tulodo Madya bangun karsonya kadang terlupakan, hanya bicara tutwuri handayani. Nah, ini Gus Ivan memberikan pencerahan. Mungkin tambahan sedikit dari saya bahwa dalam kehidupan itu ada cinta, ada sayang, ada kasih. Cinta itu memiliki, jadi kalau cinta tidak memiliki itu pasti orang yang gagal dalam cinta. Jadi kalau cinta itu harus memiliki. Nah, ketika memiliki, kita itu kadang terlalu berlebihan, merasa tahu semuanya. Karena kita terlalu mencintai anak kita, terlalu protektif. Nah, mungkin di fase ini kalau tadi Gus Ivan menyampaikan bagaimana pendamping itu adalah lebih mengambil posisi ing madya, maka mungkin kalau saya sampaikan rasa pendamping ke desa itu adalah rasa sayang, bukan rasa cinta. Kalau rasa cinta itu ingin memiliki dan mengatur. Kalau Anda mencintai seseorang dan orang itu mungkin ada dalam hal yang tidak seperti Anda mau, Anda pasti marah karena Anda cinta. Tapi kalau Anda sayang, Anda hanya akan melindungi, hanya akan menyampaikan hati-hati. Nak, hati-hati kamu bergaul, nak, hati-hati gini dan seterusnya. Mungkin itu yang lebih diutamakan. Di samping sayang pasti kasih. Karena kasih itu memberi, sayang itu melindungi. Oke, sampai di sini obrolan kita ini agak lebih kolonial saya dan Gus Ivan yang sudah berumur ini ngobrol-ngobrol yang agak-agak di middle. Jadi cinta, sayang dan kasih itu berbeda, maka pendamping desa kepada desa lebih banyaklah memberikan kasih dan sayang, melindungi dan memberi. Kira-kira seperti itu yang boleh saya tambahkan pada kesempatan kali ini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, holopes kentul baris. Salam SDGs Desa. Terima kasih. Salam desaisme. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga sekitar. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holopes kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia, sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera.